Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'illahu yaumidin. Amma ba'du. Pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam sesi ngaji subuh sejarah dan peradaban Islam. Nah, Jumat pagi hari ini kita akan spesial membahas sebuah sejarah ya, bagaimana Al-Quds ya, ditaklukkan lagi, diambil lagi, direbut kembali dari tanah penjajah, dari orang penjajah salibis, penjajah yang dimana telah merebut Al-Quds ya, hampir 100 tahun pada waktu. Nah, ada sebuah tokoh besar di balik pengambil alihan kembali Al-Quds ke pangkuan kaum muslimin, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita akan membahas tokoh ini juga dengan orang yang spesial, yaitu kita akan live ya, langsung dari kota Mesir ya, kota Mesir, Provinsi Mesir ya, kota Kairo ya, dari Universitas Al-Azhar, dengan seorang ahli sejarah ya, beliau kandidat doktor sejarah peradaban Islam di Universitas Al-Azhar. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pompi. Gimana kabarnya, Ustadz? Nah, di sana tengah malam ya ini ya? Iya nih, malam Jumat tengah malam, jam 12. Wah, pas banget ya, pas banget jam 12 ya di Mesir. Ya di mana? Udah berarti udah pagi berarti ya, Ustadz ya? 5 jam bedanya. Ya, 5 jam mah. Luar biasa. Nah, ini kayaknya antum sudah di Mesir tuh berapa tahun sih, Tat? Dalam belajar ya, berarti S1, S1, S2, S3, ya di sana semua ya. Ya, insyaallah. Itu ngulik-ngulik sejarah terus ya, Tat ya. Alhamdulillah, da'watukum. Kalau boleh tahu disertasinya ngambil apa kan? Sebentar lagi lulus juga. Ya, kalau S2 saya mengambil tesis tentang serbuan Mongol di negeri Muslim, dan berakhir dengan Ain Jalut. Kemudian di S3 saya mengambil karena universitas meminta atau menganjurkan agar kita menulis selain sejarah Arab atau sejarah Timur Tengah yang sudah banyak ditulis. Jadinya saya mengambil tentang kerajaan Samudra Pasai di Indonesia dan perannya dalam penyebaran Islam di tanah air. Berarti penelitiannya di Indonesia juga, Ustaz ya? Atau dengan teks-teksnya? Nah, luar biasa. Masih macet ini. Mungkin Pompi bisa membantu saya nanti. Iya. Kita doakan bersama jamaah subuh semuanya ya, guru-guru kita, terutama Ustadz Indra ini dilancarkan ya studinya, sehingga cepat kembali ke tanah air dan bersama-sama kembali lagi berdakwah di Nusantara gitu, Ustadz ya. Luar biasa. Nah, menyoal tentang Al-Quds ini, Ustadz, ini kan lagi rame juga di Mesir, juga rame mungkin ya. Nah, kondisinya kalau secara umum kalau di Mesir tentang keberpihakan kepada Palestina, kayak kita tahu kan Mesir itu yang termasuk negara yang lebih duluan menerima Israel malahan kan di Camp David. Ya. Tetapi masyarakatnya seperti apa, Ustaz, tentang pembelaan terhadap Palestina? Dan Mesir ini kan perbatasan langsung dengan Palestina. Kira-kira bisa menggambarkan suasananya di sana, Ustaz? Ya, benar sekali Mas Pompi. Jadi Mesir ini memang berbatasan langsung dengan Palestina, khususnya jalur Gaza ya.
Tetapi menilai Mesir tentu saja tidak bisa menilai secara parsial apa yang terjadi di Mesir sekarang. Sebab Mesir dengan peradaban yang sangat lama sekali dan sangat panjang sudah memainkan peran yang sangat penting dan begitu vital dalam kelangsungan keutuhan negeri muslimin. Jadi kalau kita melihat Mesir sekarang belum memainkan peran penting, memang diakui secara kasat mata itu benar. Tetapi Mesir juga tidak bisa dinafikan atau dilupakan begitu saja peran-peran besar dia dalam menjadi benteng pertahanan kaum muslimin yang tentu saja tidak perlu disebutkan satu persatu. Dimulai dari masa Amr bin As saat menaklukkan Mesir sampai hingga detik ini. Tetapi memang keadaan Mesir sekarang tentu saja kawan-kawan sudah mengetahui bersama, rekan-rekan, para jamaah semua. Insya Allah Mesir ini tengah juga dalam menuju kebangkitan, meskipun memang terasa lambat. Apalagi dengan kondisi yang sekarang pasca revolusi dan juga hal-hal lain yang berkenaan dengan kondisi Mesir sekarang, keterpurukan ekonomi dan sebagainya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Pompi tadi, Mesir memang belum menampakkan taringnya atau sumbangsih nyata bagi perjuangan sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau gambaran perbatasan dengan Gaza itu gimana sih, Ted? Benar-benar ketat atau gimana? Jadi Gaza itu memang mengalami pasang surut kepemilikan. Yang pertama-tama tentu saja tahun 1947 saat mandataris Inggris dari PBB, kemudian PBB memberikan izin untuk solusi berdirinya negara Israel dan dibagi menjadi pemukim Arab dan pemukiman Yahudi. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya negara Israel 1948. Nah, jalur Gaza itu kemudian bolak-balik itu menjadi kepemimpinan atau kepemilikan Yahudi, Israel, kemudian oleh Mesir, kadang menjadi otonomi dan sebagainya. Sampai terakhir sekarang jalur Gaza ini menjadi negeri yang katakanlah terisolir, daerah yang terkepung atau terkurung atau penjara paling besar di dunia, dari darat, laut, udara dan sebagainya. Nah, sementara penyeberangan itu adalah penyeberangan di Rafah. Nah, kota Rafah ini sangat terkenal sebagai penyeberangan satu-satunya jalur darat dari Mesir ke jalur Gaza. Dan tentu saja perkembangannya banyak sekali. Di masa Presiden Husni Mubarak itu pernah dibuka beberapa lama saatnya. Nah, ada yang mengatakan 5 hari, kemudian 2 hari ditutup. Kemudian berganti dengan Presiden Mursi, tidak ada lagi pembatasan, semua setiap hari masuk. Dan semuanya boleh sekali untuk melakukan perlintasan, baik dengan alasan kemanusiaan, alasan yang lain-lainnya. Tapi kemudian setelah kejadian Mavi Marmara itu, kemudian juga Israel melakukan lobby-lobby ke Mesir, dan akhirnya sekarang perbatasan Rafah itu ditutup. Jadi kebetulan kami juga memiliki teman-teman dari Palestina yang sedang belajar bahasa Indonesia, bercerita bagaimana mereka tidak bisa pergi ke Mesir karena perbatasan Rafah itu dibuka sesuai dengan kebijakan temporal pemerintah Mesir. Misalnya katakanlah dalam bulan ini ada 2 hari dibuka atau 3 hari dibuka dengan alasan kemanusiaan seperti berobat, seperti pengurusan hal lainnya, dan mengalami perketatan yang sangat birokratis. Ada juga sempat waktunya hanya mengizinkan sebanyak 250 orang yang boleh melintasi perbatasan dan sebagainya. Tentu saja tujuannya jelas, memang meminimalisir gerakan-gerakan atau hal-hal yang tidak terduga dari keamanan yang menurut versi pemerintah Mesir itu mengancam. Ini yang bisa kami sampaikan dari perbatasan di Rafah, Mas Pompi. Jadi memang ketat. Tapi pakai paspor juga kan tadi ya? Atau ada jalan tikusnya? Ada. Nah, jalan-jalan tikusnya itu seperti terowongan-terowongan itu memang
terowongan-terowongan di Semenanjung Sinai itu sangat banyak sekali, dan terowongan-terowongan itu memang begitu menjamur, tetapi sejak setahun 2 tahun belakangan ini sangat difokuskan oleh pemerintah Mesir untuk menghancurkan terowongan-terowongan itu, sehingga memang semakin sedikit terowongan-terowongan itu yang bertahan, dan akhirnya terowongan-terowongan itu sudah sebagian besar itu macet atau hancur, dibombardir atau katakanlah dihancurkan oleh pemerintah Mesir. Padahal terowongan-terowongan itu mungkin untuk mencari bahan makanan dan lain sebagainya, Ustaz ya? Ya, semuanya termasuk penyelundupan yang memang gitu ya? Selama ini di Gaza kita kenal sangat terisolir, sangat dipenjara, semuanya pembangkit listrik, kemudian suplai makanan, obat-obatan, hal-hal yang paling kecil apapun, semua material itu harus melewati perbatasan. Jadi memang benar-benar dipenjara dan terkurung. Ya, kita doakan bagi saudara kita di Gaza dan terutama Al-Quds ya, diberikan kesehatan ya dan kekuatan di dalam mempertahankan tanah Palestina. Oke, kita akan ini langsung ke pembahasan kita. Ini Ustadz Indra ini mempunyai sebuah karya juga ya, banyak sekali buku-buku karya beliau, dari non fiksi ada fiksi ya. Kalau fiksinya Ain Jalut Ustadz ya, novel yang luar biasa. Ain Jalut ya, bercerita tentang dengan Mongol, dan ada juga tentang Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu buku 4 umarok besar yang bercerita tentang Muawiyah ya, kemudian radhiyallahu anhu, kemudian Abu Ja'far ya, pendiri Abbasiyah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, dan Sultan Abdul Hamid kedua, yaitu beliau biografinya dikupas dalam satu buku. Nah, kita akan fokus ke Salahuddin Al-Ayyubi, Ustaz. Nah, ini silahkan ceritakan bagaimana nih ya sosok Salahuddin Al-Ayyubi di balik keperkasaannya, di balik kejadian-kejadian, di balik strategi-strateginya di dalam membebaskan Al-Quds dari cengkerapan salibis. Silakan Ustaz, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Pompi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat, jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah. Sudah semenjak kecil kita mendengar kata atau kepahlawanan Salahuddin Al-Ayyubi, dan semakin lama kita semakin sering mendengar sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang paling fenomenal yang selalu kita kenang adalah Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pahlawan yang merebut Al-Quds setelah 88 tahun terjajah atau diduduki oleh pasukan salib sejak tahun 1099 sampai kemudian direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 pada tanggal 27 Rajab atau 2 Oktober 1187 yang bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sekarang 1948 dan saat ini 2021, itu kira-kira berapa tahun ya Mas Pompi? 60 tahunan ya. Ya bener ya. 40 tahunan ya. 70 ya. Kalau kita atau 70-an, atau kalau kita melihat wawancara yang dilakukan almarhum Syekh Ahmad Yasin, itu diprediksi Israel itu akan musnah atau bubar tahun 2027.
Nah, saat ketika Al-Quds itu terjajah, kaum muslimin tidak pernah menyangka akan kembali lagi merebut Al-Quds. Karena sudah terlampau lama untuk hilang, dijajah. 88 tahun itu bukan masa yang singkat. Nah, sebagaimana kita juga semenjak kita melihat atau semenjak kita dilahirkan, untuk generasi-generasi yang usianya seperti kayak kita ini, itu Al-Quds sudah terjajah. Tahun 48 Israel berdiri dan sekarang 2021. Dan perang-perang besar sudah terjadi sejak 48, 56, kemudian 67, 73, dilanjutkan oleh Intifada. Kemudian juga bagaimana jalur Gaza mengalami beberapa kali penyerangan serangan udara 2008, 2012, 2014, 2018, dan yang terakhir yang paling baru ini yang sedang berlangsung saat ini, yang mungkin saat ini kita sedang mengkaji jalur Gaza. Serangan Israel sedang membabi buta di rumah-rumah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Nah, bagaimana kita melihat sejarah? Karena sejarah selalu berulang, hanya waktu dan pelaku saja yang berbeda, sementara esensinya esensinya selalu sama, yaitu memang ma'asbahal yaum bil barihah. Kalau kata orang Arab itu, betapa mirip hari ini dengan kemarin. Keadaan kaum muslimin sekarang dan juga bagaimana keadaan dunia sekarang itu cerminan apa yang terjadi di masa abad pertengahan saat pasukan perang salib selama 2 abad menguasai pesisir Palestina dan mendirikan 4 kerajaan atau 4 wilayah mereka. Dimulai dari kerajaan Yerusalem, kemudian County of Edessa atau kerajaan Raha yang direbut oleh Imaduddin Zanki, kemudian ada Principality of Antioch di Antiochia, dan kemudian yang terakhir ada Tripoli atau Trablus. Nah, keempat inilah yang kemudian sekian lama bercokol ada di pesisir Syam, hampir tidak mungkin untuk dimusnahkan atau dienyahkan. 2 abad bertahan di sana. Jadi kaum muslimin saat itu apa saja yang berlaku? Sama dengan sekarang, 1948 Israel ada sampai 2021, bagaimana kaum muslimin menghadapi hal itu? Sehingga mengalahkan Israel itu adalah mengalahkan mitos. Karena Israel dan sekutunya tidak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan kita yang sekarang. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini membalikkan segala prediksi dan kemudian berhasil merebut Al-Quds setelah 88 tahun terjajah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mungkin agar lebih terfokus dan tertata, izinkan kami untuk memberikan sedikit gambaran melalui salindia atau slideshow tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini. Nah, yang pertama kita selalu mengenal Salahuddin Al-Ayyubi ini dari Mesir. Karena ada dinasti Ayyubiyah di Mesir, di Kairo. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi ini bukanlah orang Mesir asli. Dan sebagaimana sebagian besar dinasti-dinasti yang ada di Mesir, ternyata bukan warga pribumi. Jadi tidak ada istilah putra daerah di sana yang berkuasa. Hampir semua adalah pendatang, termasuk nanti Nabi Yusuf yang dari dinasti bangsa Hyksos, kemudian Bani Israel selama 3 abad lamanya berada di Mesir sampai nanti dibawa oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah dan mengarungi Gurun Sinai dan akhirnya masuklah ke negeri Palestina melalui Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan kemudian terpecah-pecah hingga sekarang. Nah, kalau kita melihat agar kita sama-sama punya wawasan dan punya gambaran bagaimana di sejarah Mesir ini dimulai dari masa Fir'aun, nah, tahun 3100 sebelum Masehi sampai 332 sebelum Masehi itu ada 3 kerajaan lama, kerajaan pertengahan, dan kerajaan baru. Dan seluruh piramida-piramida yang
ditemukan di Mesir ini sebagian besar, kalau bisa dikatakan 90%, itu adalah dibuat pada masa kerajaan lama. Maka usia piramida rata-rata sangat lama. Nah, kemudian setelah itu kita sama-sama tahu dinasti Firaun itu dikalahkan atau dibubarkan oleh dinasti Ptolemus saat Iskandar the Great berhasil menaklukkan Mesir dan mendirikan kota Alexandria. Nanti kota Alexandria kita akan bahas juga tentang bagaimana kiprah Salahuddin di sana. Nah, kemudian sama-sama kita ketahui bersama dinasti Ptolemus ini atau Bait Lamus Ptolemus itu berakhir dengan dinasti Romawi saat Cleopatra VII tidak sanggup kuasa meskipun dibantu oleh kekasihnya Mark Antonius yang sebelumnya Julius Caesar melawan Kaisar Octavianus. Kemudian Romawi berkuasa dari 30 sebelum Masehi sampai 641 Masehi. Sampai nanti datangnya Futuhat Islamiyah di bawah sahabat Al-Amru bin Al-As. Ya, Masjid Amru bin As nanti adalah masjid yang tertua di benua Afrika yang masih ada. Nah, kenapa Islam melakukan futuhat ke Mesir? Bukan karena ingin melakukan ekspansi, tetapi karena ketika itu kaum muslimin setelah berhasil mengalahkan negeri Syam, Umar bin Khattab sudah menerima kunci gerbang Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis dan Syam sebagian besar di bawah kaum muslimin. Amr bin As mendekati Khalifah Amirul Mukminin Umar dan mengatakan futuhat harus dilanjutkan ke Mesir. Kenapa? Ada beberapa macam alasan. Alasan yang paling kuat adalah karena di Mesir saat itu tentara Romawi berkumpul di sana yang kalah perang dan mereka menghimpun kekuatan. Jadi Mesir mau tidak mau harus disempurnakan oleh futuhat Islamiyah. Nah, ketika Mesir berada di dalam futuhat Islamiyah dan sudah ditaklukkan, kita sama-sama mengetahui ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Ikhshidiyah. Nah, barulah kemudian ada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini siapa? Awalnya dia berada di Tunisia sana. Jadi kalau ada sebuah negara memindahkan ibu kota atau memindahkan wilayahnya, itu adalah dinasti Fatimiyah. Dia berada di dinasti Fatimiyah di sana, di Tunisia. Kemudian karena terjepit dengan adanya dinasti Umayyah Andalusia yang begitu kuat, dan akhirnya mereka memilih supaya memindahkan wilayah Tunisia itu ke Mesir. Nah, di masa dinasti Fatimiyah inilah terjadi perang salib pertama. Nah, makanya perlu dibahas. Nah, kemudian nanti ada dinasti Ayyubiyah. Disinilah Salahuddin Al-Ayyubi selaku pendirinya atau muassisnya sampai tahun 1250. Nah, di masa dinasti Ayyubiyah inilah fokus kita membahas tentang Yusuf. Yusuf adalah nama asli dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian yang setelahnya itu bukan pembahasan kita langsung coba melihat siapakah dinasti Fatimiyah ini. Jadi dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti dengan mazhab Syiah Ismailiyah. Sama-sama kita ketahui bersama Syiah itu ada 3 besarnya, Syiah Isna Syariah, Syiah Ismailiyah, dan Syiah Zaidiyah. Adapun yang paling besar adalah Syiah Isna Syariah yang ada di wilayah Iran, Irak, dan sebagainya, yang mengakui 12 imam. Sementara Syiah Ismailiyah hanya mengakui 6 imam. Nah, kemudian ini adalah penampakan Masjid Amr bin Al-As ya. Ini penampakan Masjid Amr bin Al-As. Adapun ini Masjid Ibnu Tulun. Nanti kalau jalan-jalan ke Mesir bisa mengunjungi masjid-masjid ini. Meskipun pahalanya tetap sama. Karena tidak dianjurkan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Aqsa yang akan kita bahas, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, bagaimana kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi tiba-tiba datang ke Mesir dan menjadi sultan di Mesir dan kemudian menyatukan Syam dan Mesir dan kemudian akhirnya menjadi atau merebut Al-Quds. Nah, maka dinasti Fatimiyah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Jadi bagi kami pribadi, prestasi Salahuddin Al-Ayyubi itu yang paling hebat bukan hanya merebut Al-Quds, tetapi merubah negara ya, bukan kota, tetapi negara besar
yang 2 abad sudah bermazhab Syiah dan kemudian menjadi Sunni. Ini prestasi yang luar biasa dan itu merupakan sangat spektakuler dan tidak mungkin atau mustahil itu dilakukan di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang satu keluarga berubah jadi Syiah atau jadi Sunni, itu sudah jadi masalah. Namun Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil mengubah negara yang tadinya Syiah menjadi Sunni. Nah, ini salah satu masjid di masa Al-Hakim bi Amrillah yang sangat dekat dengan Masjid Al-Azhar di kota Kairo. Memang dinasti Fatimiyah ini tidak melulu kemerosotan, karena di masa kuatnya wilayahnya sampai di Italia sana, di Sisilia, di Italia Selatan. Nah, sangat luar biasa di sana. Namun kita sama-sama mengetahui bahwasanya perang salib pertama itu terjadi di masa dinasti Fatimiyah tahun 1096 sampai 1099, meskipun pemicunya adalah perang Manzikert saat Sultan Al-Arslan berhasil mengalahkan Imperium Bizantium. Makanya kami butuhkan slideshow ini supaya kawan-kawan terasa akrab dengan nama-nama wilayah, kemudian nama-nama dinasti, nama-nama tokoh, yang kemudian bisa kita juga nanti akrabkan dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, ini Masjid Al-Azhar yang tadinya didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, kemudian sempat dibekukan sebentar di masa Salahuddin, dan kemudian di masa Mamalik kembali lagi bangkit dan sekarang menjadi sebagai kiblat atau referensi Islam moderat yang ada di dunia. Nah, maka penguasa Fatimiyah ini ada 14 orang penguasanya, yaitu dimulai dari Ubaidullah Al-Mahdi dan terakhir nanti kita akan melihat Al-Adid Lidinillah. Ini adalah sultan atau bukan sultan, mereka memanggil penguasa dengan khalifah. Jadi saat itu di masa Fatimiyah berdiri itu, saat di musim haji hampir 50 tahun lebih kaum muslimin itu memiliki 3 khalifah sekaligus. Kalau di musim haji itu ada benderanya. Ini adalah jamaah atau khalifaan dari dinasti Fatimiyah yang ada di Kairo. Ini dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Ini dinasti Umayyah Andalusia yang ada di Cordoba. Sebagainya. Ini penampakan Masjid Husain. Masjid Husain ini penting sekali dibahas. Kenapa? Karena di masa Perang Salib itulah dinasti Fatimiyah melakukan barter atau melakukan penawaran agar mengizinkan kepala Imam Syahid Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, dibawa dari tanah Palestina ke Kairo, dan di sini di Kairo inilah didirikan Masjid Husain yang menjadi destinasi para turis. Kebetulan dekat juga berseberangan dengan Masjid Al-Azhar. Nah, ini penampakan dari ininya ya, kuburan atau jenazah kepala Imam Husain. Nah, kemudian dinasti Ayyubiyah. Jadi kalau kita sampaikan sebuah joke ya, kalau dulu ada istilah keluarga Agus melakukan reuni. Kalau di dalam Islam itu keluarga Udin yang paling hebat itu adalah keluarga Salahuddin. Mengapa demikian? Nah, karena Salahuddin ini punya ayah namanya Najmuddin. Kemudian nanti Salahuddin ini punya paman yang mengajarinya dunia militer bernama Asaduddin. Dan guru dari Salahuddin adalah Nuruddin, dan Nuruddin punya ayah Imaduddin. Nanti Salahuddin meninggal digantikan oleh adiknya Saifuddin, dan Salahuddin punya menteri yang paling hebat di Mesir bernama Bahauddin. Nah, jadi keluarga Udin paling hebat di masa sejarah Islam adalah keluarganya Salahuddin. Nah, teman-teman jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ini penampakan benteng Salahuddin. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita akan melihat ini adalah peta Mesir. Jadi peta Mesir ini sangat penting sekali karena di masa Perang Salib
Mesir memainkan peranan pentingnya dalam 3 kali perang salib. Dimulai dari perang salib kedua, perang salib ketiga, dan nanti perang salib ketujuh. Perang salib ketujuh ini sangat fenomenal yang membuat dinasti Ayyubiyah berakhir dan digantikan dinasti Mamalik. Nah, ini adalah penampakan benteng Shaubak. Coba bayangkan benteng Shaubak ini di atas bukit, di atas gunung, dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan jalan terjal yang menghalangi, sehingga menjanik atau ketapel raksasa itu sangat kesulitan, dan Salahuddin butuh hampir berbulan-bulan untuk bisa menguasai atau benteng Shaubak ini. Nah, ini benteng Shaubak yang ada di Jordan ya, yang ada di wilayah Syam, atau benteng Karak juga. Nanti benteng Karak inilah yang menjadi pemicu perang Hattin saat Arnad atau Rainat melakukan Quta'ut Tariq atau mencegat para kafilah-kafilah haji yang ada di antara Mesir, Syam, dan Hijaz. Nah, kemudian ini bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan masjid ini ya, ini adalah Masjid Muhammad Ali Pasha yang dibangun di masa modern. Tapi benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini dibangun karena begitu banyak gangguan dan problema Salahuddin Al-Ayyubi saat pertama kali menduduki Mesir. Dan uniknya, Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah menikmati tinggal di benteng ini. Sampai akhir wafatnya pun demikian. Jadi benteng ini dibangun oleh Bahauddin Karkush dan kemudian dikenal dengan Qal'ah Jabal. Hebatnya, benteng ini menjadi istana negara sampai tahun 1800-an. Jadi hampir 7 atau 8 abad yang menjadi istana negara. Maksudnya kepala pemerintahan tinggal di sini. Nah, ini di masa jayanya bagaimana dinasti Ayyubiyah berkuasa sampai di Afrika Utara, kemudian kawasan Hijaz dan kawasan Syam, terutama di Palestina. Nah, perang salib. Perang salib ini sangat penting, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karena perang salib inilah Salahuddin Al-Ayyubi muncul. Namun di masa kapankah Salahuddin Al-Ayyubi ada? Sebab sama-sama kita ketahui perang salib ini bukan perang setahun 2 tahun, tapi hampir 2 abad lamanya. Jadi dimulai dari tahun 1095 sampai 1291. Rentetannya ada pahlawan-pahlawannya, ada Sultan Al-Arslan, Sultan Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, nanti ada Sultan As-Salih Ayyub, kemudian Sultan Baybars, Kutus, dan Qalawun yang terakhir melenyapkan keberadaan atau entitas pasukan salib yang ada di bumi Palestina. Jadi insya Allah keyakinan kita melenyapkan atau menghilangkan negara Israel itu tetap harus ada. Meskipun saat ini suatu hal yang sangat berat untuk menghilangkan Israel dari bumi Palestina. Tapi bukan berarti tidak mungkin, sebagaimana kita berkaca kepada sejarah. Nah, peristiwa Manzikert ini tahun 1071 yang memicu Kaisar Alexius ini meminta bantuan Paus Urbanus II. Padahal sama mereka terjadi friksi atau persaingan hebat terkait mazhab Kristen mereka. Satu mazhab Kristen Katolik dan satu Ortodoks Timur. Tetapi ketika mereka terancam, maka bersatulah Kristen ini Ortodoks, ada Nestorian, ada Armenia dan Katolik. Armenia sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu lalu berperang sengit dengan Azerbaijan dan dimenangi, atau dalam eskalasi terakhir bagaimana mereka berakhir dan Azerbaijan berhasil memenangi pertempuran.
Jadi Armenia ini bukan wilayah yang muncul tiba-tiba. Justru Armenia ini adalah wilayah yang pertama kali secara negara menetapkan Kristen sebagai agama resmi negara. Bukan Imperium Romawi Bizantium, tetapi Armenia. Ini penampakan yang sangat terkenal, lukisan ini sangat terkenal yang dijadikan bagaimana kisah Paus Urbanus II mengumpulkan penguasa atau raja-raja Eropa membahas bagaimana serangan perang salib ke bumi Syam atau Palestina di Yerusalem. Nah, kita akan melihat tahun 1135 wilayah yang ada di sini dimulai dari County of Edessa, kemudian Principality of Antioch, kemudian Country of Tripoli, ini ya, Imaratul Raha, kemudian Mamlakah Al-Quds atau Kingdom of Jerusalem. Nah, ini adalah wilayah-wilayah keempat pasukan salib. Jadi mereka mendirikan 4 negara secara tidak langsung. Dan ini ada Armenia Silisia yang berpindah dari wilayah yang ada di sebagaimana ketahui dan pindah ke daerah Teluk Iskanderun di daerah Turki sekarang. Dan ini adalah Siprus dan kemudian wilayah dinasti Imperium Bizantium atau Romawi. Dan ini adalah Fatimah Mesir di Kairo. Ini bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya merubah peta itu dalam pertempuran Hattin yang sangat fenomenal. Maka ketika tahun 1190 terjadilah perubahan yang luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut dan mengalahkan satu persatu daripada wilayah-wilayah yang tadinya milik pasukan salib. Nah, ini peta yang sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini dalam versi bahasa Arabnya ya. Yang tertinggal nanti hanya tinggal Trablus dan Sur atau Cire. Ini ketika datangnya perang salib ketiga yang sangat terkenal dengan musuhnya yaitu Richard the Lionheart atau si Qalbul Asad, si hati singa. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard the Lionheart ini sama-sama hebat, makanya pertempuran sama mereka sama-sama sengit. Dan para sejarawan masing-masing kubu juga menuliskan bagaimana kehebatan lawan dan kawan masing-masing. Karena itulah sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi sangat dikenal tidak hanya di kalangan kaum muslimin tapi juga di barat. Nah, kita kembali coba ke jalur Gaza. Nah, tadi disebutkan Rafah ya. Penyeberangan Rafah itu ternyata ada di sini. Nah, kita akan melihat bersama. Nah, di sini. Dan kemudian bagaimana jalur Gaza yang hanya seluas seperti ini mengajarkan kepada dunia, khususnya kepada dunia Islam, kamilah kaum muslimin yang mempertahankan Al-Quds. Menjadi sindiran kepada kita, terutama kepada penguasa-penguasa muslim yang tak berdaya, sama seperti saat di masa Salahuddin Al-Ayyubi, saat ketika berdiri kerajaan Yerusalem dan seluruh penguasa-penguasa di sekitar Syams, di sekitar Mesir tak berdaya menghadapi kerajaan Yerusalem. Tetapi Gaza menjaga kehormatan, izzah, harga diri umat Islam, bahwasanya perlawanan itu tetap ada meskipun apa yang kami alami seperti ini. Diisolasir, dikurung, dipenjara sekian tahun lamanya, tetapi mereka tetap bertahan dan eksis. Nah, kita akan melihat dulu masih ada perbatasan-perbatasan atau pintu-pintu perbatasan, tapi sudah dihapus atau sudah dilenyapkan. Dan dulu di sini ada bandara Yasser Arafat, tapi sudah dibombardir oleh Israel. Nah, jadi satu-satunya adalah akses hanya dari Mesir di perbatasan Rafah ini. Sisanya tidak ada kalau ke negeri Mesir. Ini penampakan dari pusaranya Salahuddin Al-Ayyubi di Damaskus, dan ini penampakan dari luarnya. Nah, kalau kita mengamati bendera atau simbol atau syiar-syiar yang ada di negeri-negeri Arab, banyak yang menggunakan seperti ini, hampir mirip dengan Garuda Pancasila kita. Tapi bedanya ini diambil dari filosofinya dari Elang Salahuddin atau Nisr Salahuddin. Di Nisr Salahuddin ini diambil pertama kali ditemukan seperti ini gambarnya aslinya, ditemukan di benteng Salahuddin.
Ini adalah simbol bendera Mesir. Kalau kita melihat ini seperti ini. Nah, ini adalah koin dirham di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ditemukan di Meya Farkin dan saat ini berada di Perpustakaan Universitas Leipzig di Jerman. Nah, ini diambil saat tahun 2006 saat ada pameran tentang benda-benda purbakala. Nah, ini yang paling sangat fenomenal. Kalau kita melihat foto ini, kita akan teringat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi sebelum berani atau sebelum memutuskan untuk melawan pasukan salib dalam perang Hattin, hal yang dia lakukan pertama kali adalah Tauhid Mas Wasyam, menyatukan negeri Mesir dan Syam. Jadi sebelum itu dilakukan, sangat riskan dan sangat susah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan salibis atau kerajaan Yerusalem. Karena sesuai pengalaman saat diserang, di tempat lain diserang juga. Saat menyerang sebelah sini, di sebelah sana diserang. Jadi ketika Mesir dan Syam bersatu, itu luar biasa. Ini gambarannya adalah, kisahnya ini adalah bagaimana Jamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, dengan Quwatli, Presiden Suriah, sempat memutuskan untuk bersatu dengan nama Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Muttahidah atau Republik Arab Bersatu. Tapi sayangnya hanya bertahan 3 tahun saja, yaitu tahun 1958 sampai 1961. Banyak sekali penyebabnya kenapa bubar, tetapi penyebab langsungnya adalah di Suriah terjadi kudeta militer oleh militer dan kemudian mereka memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan Mesir. Karena ketika itu pamor Jamal Abdel Nasser sangat tinggi dan sangat populer di kalangan Timur Tengah, terutama dengan sama-sama kita ketahui bersama juga ada di Bandung itu gerakan non-blok bersama Soekarno, bersama Tito dan Nehru. Nah, jadi kemudian bersatu. Kita sama-sama tahu bagaimana kemenangan tahun 1973 di Perang Yom Kippur, di Perang 10 Ramadan, ketika serangan serentak tentara Israel, tentara Mesir, dan tentara Suriah dari dataran tinggi Golan dan tentara Mesir menyeberang di Gurun Sinai, berhasil mengalahkan tentara Israel yang saat itu diakui sebagai tentara yang tidak terkalahkan. Jadi bagaimana kalau seandainya Mesir dan Syam ini bersatu, maka hal yang paling ditakuti oleh dunia barat adalah hal itu terwujud. Dan kemudian akhirnya Suriah berpisah dan Mesir kemudian menjadi berpisah juga. Nah, ini adalah sebuah lukisan yang ditulis tahun 1954 oleh Sa'ad Tahsin yang sangat terkenal. Bagaimana dalam pertempuran Hattin ketika seluruh raja-raja salibis bersatu melawan Salahuddin dalam padang Hattin dan kekalahan di pihak kaum salibis. Bagaimana ilustrasinya Raja Yerusalem bernama Guy Lusignan itu takluk, dan akhirnya itu adalah cikal bakal dari penyerahan atau pengepungan Baitul Maqdis, dan kemudian Baitul Maqdis berhasil dikembalikan ke pangkuan muslimin setelah 88 tahun terjajah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dirahmati Allah, dari pemaparan singkat tadi tentu kawan-kawan memiliki sebuah gambaran dan bisa membandingkan bagaimana kondisi sekarang dengan kondisi masa lalu. Di situ kita bisa membandingkan bagaimanakah sebenarnya cara atau apa yang harus kita lakukan untuk merebut Baitul Maqdis. Nah, nanti bisa kita kembangkan dengan dialog insya Allah. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mas Pompi. Silakan Mas Pompi. Ya, nah, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ini tumbuh, ya, kemudian bersama pamannya itu
berusaha merebut, strateginya merebut Al-Quds itu seperti apa? Jadi mungkin belum disinggung nih seperti itu, Ustaz. Nah, benar sekali. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu dia adalah asli orang Kurdi. Kurdi itu di mana? Kurdi itu ada daerah Mosul, Diyarbakir, itu Kurdistan. Kakeknya bernama Shazi bin Marwan. Kemudian Shazi bin Marwan ini membawa kedua anaknya, yaitu Najmuddin dan Asaduddin. Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Syirku ke kota Baghdad. Di Baghdad mereka mendapatkan suaka atau mendapatkan tempat di sebuah benteng di Tikrit. Dan konon disitulah Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan. Ada sebuah insiden yang memaksa keluarga Salahuddin kemudian mencari suaka ke Imaduddin Zanki. Dan kemudian oleh Imaduddin Zanki disambut dengan sukacita karena ayahnya bernama Najmuddin, ayah Salahuddin itu memiliki peran besar membantu Imaduddin Zanki dalam sebuah pertempuran. Kemudian Imaduddin Zanki menjadi atau menjabat sebagai gubernur atau sebagai wali yang ada di kota Baalbek di Lebanon sekarang. Nah, saat disitulah masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saya cobakan share screen tentang kronologi Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, jadi seperti ini, tahun 1138. Tahun 1139 Salahuddin menjalani masa kecilnya di Baalbek. Tahun 1144 Imaduddin Zanki merebut satu wilayah dari tentara salib. Jadi pahlawan perang salib pertama yang berhasil merebut wilayah perang salib atau kerajaan perang salib itu adalah Imaduddin Zanki. Nanti Imaduddin Zanki punya anak bernama Nuruddin Zanki. Nah, kemudian Nuruddin Zanki ini berhasil menyatukan antara Aleppo atau Alap dengan kota Damaskus dan mendirikan dinasti Zanki. Nah, Salahuddin saat itu ikut juga di Damaskus. Jadi Salahuddin ini pada awalnya sangat tidak suka dengan dunia militer. Dia sangat gigih menekuni dunia ilmu pengetahuan. Kemudian dia jago dalam ilmu ansab, ilmu sirah, kemudian ilmu riyadhiyat, ilmu matematika, ilmu genealogi, ilmu sejarah. Dan sejak usia 11 tahun sudah khatam menghafal Al-Quran. Tetapi pamannya ini bernama Asaduddin. Asaduddin ini memang orang militer pamannya ini dan sangat diandalkan oleh Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki. Jadi guru militer Salahuddin adalah Imaduddin Zanki. Sementara guru birokrasi atau guru dalam birokrat adalah ayahnya Najmuddin Ayyub. Sementara guru dalam kepemimpinan, dalam karisma sultan itu adalah Nuruddin Zanki. Salahuddin belajar dari ketiga tokoh yang luar biasa ini. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi setiap saat dirayu, dibisiki, setiap saat diceritakan tentang bagaimana Al-Quds saat ini sedang terjajah oleh pamannya Asaduddin. Jadi pamannya Asaduddin termasuk orang yang merecoki atau membujuk Salahuddin Al-Ayyubi, mari kita untuk berjihad. Dan Salahuddin Al-Ayyubi diajari cara mengayunkan pedang, berlatih memanah, berlatih bagaimana menaiki kuda, menunggangi kuda dengan kecepatan yang luar biasa oleh pamannya Asaduddin Syirku. Kapan unjuk kebolehan Salahuddin Al-Ayyubi? Yaitu pada usia Salahuddin 26 tahun. Jadi Salahuddin itu datang hampir 3 kali ke Mesir, barulah kemudian menjadi sultan di Mesir. Kedatangan yang pertama pada usia 26 tahun, itu dia hanya sebagai katakanlah bawahan atau pembantu daripada pamannya Asaduddin Syirku. Pada usia 29 tahun datang lagi ke Mesir, karena terjadi kekisruhan di Mesir. Saat itu Mesir sedang diserang oleh pasukan salib Kingdom of Jerusalem, oleh Raja Amalrik atau Amuri dalam bahasa Arab. Dan Salahuddin dengan pamannya Asaduddin Syirku diutus oleh Nuruddin Zanki dari Damaskus menyelamatkan Mesir. Itu kali kedua. Kemudian saat kali ketiga pada usia 31 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi bersama pamannya datang lagi ke Mesir untuk menyelamatkan negeri Mesir dari serangan
Yerusalem dan juga dari pengkhianatan Perdana Menterinya bernama Shawar. Salah satu pengkhianatan yang luar biasa adalah kota Kairo itu atau kota Fustat dibakar besar-besaran selama 54 hari. Termasuk diantaranya Masjid Amr bin As yang tidak tersisa sama sekali dan hanya sebagian kecil yang saat ini dianggap sebagai bangunan asli Masjid Amr bin As. Salahuddin datang, berhasil menaklukkan semuanya, kemudian pamannya Asaduddin Shirkuh diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi usia Asaduddin Shirkuh yang sudah sangat uzur, hanya bertahan 2 bulan, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian ditunjuk menjadi penggantinya pada usia 31 tahun. Inilah cikal bakal atau titik balik dari pribadi atau ketokohan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari yang tidak terkenal sama sekali, pada usia 31 tahun sudah menjadi Perdana Menteri di dinasti Fatimiyah, kemudian dia naik dan secara perlahan-lahan menancapkan pengaruhnya, membubarkan dinasti Fatimiyah, dan kemudian menyatukan Mesir dan Syam, dan terakhir merebut Baitul Maqdis dan lewat pertempuran Hattin dan pengepungan Baitul Maqdis. Nah, kemudian kita sama-sama mengetahui bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana cara dia atau bagaimana sikap Salahuddin Al-Ayyubi saat pengepungan Syam atau pengepungan Baitul Maqdis. Setelah berhasil mengalahkan raja-raja perang salib, raja-raja sekutu Yerusalem dan sebagainya itu dalam pertempuran Hattin, Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung merebut atau mengepung Baitul Maqdis. Perang Hattin terjadi pada tanggal 4 Juli 1187. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi menguasai atau merebut daerah-daerah pesisir yang ada di Palestina sana. Dimulai dari Beirut, dimulai Asqalan, dimulai dari Yafa dan sebagainya. Kemudian barulah semuanya sudah dalam genggaman, memastikan tidak ada kekuatan apapun yang menghalangi dari pengepungan benteng atau pengepungan Yerusalem. Salahuddin kemudian mengepung Yerusalem yang saat itu dipertahankan oleh seorang salah satu pemimpin daripada kaum salib bernama Balian. Jadi selama 7 hari terjadi pengepungan luar biasa. Yerusalem itu Al-Quds dikepung, dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah pengampunan yang luar biasa. Ini berbeda sekali dengan ketika pertama kali orang-orang kerajaan salibis memasuki Yerusalem, yang digambarkan yang sangat terkenal itu sampai genangan darah setinggi paha atau setinggi betis. Bagaimana orang-orang dibantai saat itu. Tetapi ketika Salahuddin menaklukkan Yerusalem, apa yang dia katakan, pengampunan luar biasa. Orang-orang diberikan waktu 40 hari untuk berkemas dan meninggalkan kota Al-Quds atau Yerusalem dengan aman, dan kemudian masing-masing membayar tebusan. Laki-laki membayar 10 dinar, perempuan 5 dinar, anak-anak 2 dinar, dan bagi yang tidak mampu dibiarkan sebegitu saja. Maka apa yang dilakukan Salahuddin ini bukan hanya sekedar soal perang dan soal kekuatan, tapi juga soal bagaimana keluhuran akhlak dari seorang panglima Islam. Belum lagi kisah-kisah yang luar biasa yang kita kenal. Bagaimana Richard the Lionheart saat di kemahnya sedang jatuh sakit, Salahuddin menyelinap dengan dokter pribadinya untuk menyembuhkan Richard the Lionheart, musuh bebuyutannya. Ini kisah ini ibarat dongeng tapi benar-benar tercatat oleh masing-masing kedua pihak lewat sejarawan atau juru tulis yang menemani mereka saat itu. Nah, itulah yang bisa kami gambarkan Mas Pompi tentang bagaimana kiprah Salahuddin Al-Ayyubi ini yang namanya saja kita mendengar begitu menginspirasi. Dari awal tadi kita simak ya, bagaimana visi menyatukannya Salahuddin Al-Ayyubi sehingga bisa menyatukan kemudian menyerang Al-Quds berbarengan. Nah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini menaklukkan Mesir, sebenarnya Fatimiyah saya rasa juga pas lemah-lemahnya ya, Tad ya.
Nah itu gimana itu bisa Salahuddin Ayyubi menaklukkan Mesir, kemudian kenapa nggak Al-Quds dulu langsung? Nah, Kenapa kok harus menaklukkan Fatimiyah dulu? Ya benar. Jadi Mesir ini memainkan peran yang vital dengan adanya Fatimiyah. Tapi Fatimiyah di masa-masa akhir bukan hanya mundur tetapi juga kekisruhan. Ketika itu khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adil Lidinillah itu masih kecil saat menjabat sebagai khalifah. Umurnya masih usia 11 tahun. Dan saat itu sebagaimana dinasti-dinasti yang memang berada pada zaman itu, sebenarnya kekuatan dalam pengelolaan sebuah pemerintahan itu bukan terletak kepada kepala pemerintahan tetapi wazir atau perdana menteri. Perdana menteri ini bukan seperti gambaran kita sekarang, yaitu si fulan menjabat kemudian dicopot dan diganti yang baru. Tidak. Perdana menteri itu membentuk sebuah dinasti lagi bernama dinasti perdana menteri. Karena biasanya ayahnya yang menjadi perdana menteri, anaknya juga ikut menjadi perdana menteri, dan begitulah seterusnya. Nanti kalau kita bahas tentang dinasti Abbasiyah, bagaimana Harun ar-Rasyid terpaksa menghancurkan dinasti perdana menteri dengan istilah Nakbah al-Baramika atau Prahara Baramika. Bagaimana keluarga Baramika dibasmi oleh Harun ar-Rasyid untuk supaya dia berhasil mengikis pengaruh kehebatan daripada perdana menteri. Begitu juga terjadi di Mesir. Di Mesir itu ada perdana menteri Syawar dan komandan militer bernama atau panglima militer bernama Dirgham. Persaingan mereka keduanya sangat luar biasa. Nah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan Syawar dan menghukum mati atas saran khalifah, kemudian kaki tangan Syawar dan juga beberapa prajurit atau orang-orang yang setia dan loyal kepada dinasti Fatimiyah itu tidak suka dengan Salahuddin. Itu satu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah dari barisan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk menjadi perdana menteri, para pejabat-pejabat atau panglima-panglima senior itu tidak suka. Sebab Salahuddin masih terlalu muda dan belum mengerti dalam dunia perang. Usianya lagi masih 31 tahun. Dan kemudian ancaman-ancaman yang ketiga adalah bagaimana pasukan-pasukan dinasti Fatimiyah, terutama dari pasukan Sudan, itu berkali-kali mencoba merongrong melakukan pembunuhan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Atas hal itulah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini membangun benteng Salahuddin atau Qal'atul Jabal di Jabal Muqattam sana, yang dekat dengan Universitas Al-Azhar sekarang, yang sebagaimana kita sampaikan tadi dan kita tampilkan gambarnya. Nah, problema-problema seperti inilah yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi semakin matang dan semakin masak dalam bagaimana mengatur atau mengelola negara dengan ditemani oleh ayahnya Najmuddin Ayyub. Bahkan kalau kita lihat sejarah, saking hebatnya fenomena Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu notabene masih sebagai pengikut atau bawahannya Sultan Nuruddin Zangki yang ada di Damaskus. Hampir berperang antara Sultan Nuruddin Zangki dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kisahnya panjang sekali. Karena pamor Salahuddin Al-Ayyubi ini begitu kuat dan dianggap sebagai kekuatan baru yang justru mengancam Nuruddin Zangki. Hampir saja Nuruddin Zangki ini memerangi Salahuddin, namun Nuruddin Zangki keburu meninggal dunia sehingga hal itu tidak terjadi atau urung terlaksana. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwasanya memang satu-satunya cara untuk merebut Baitul Maqdis atau mengalahkan kerajaan Yerusalem itu adalah dengan melakukan penyatuan kaum muslimin terdahulu lewat penyatuan Mesir dan Syam, dan itu tidak sekejap atau tidak langsung simsalabim kemudian Mesir dan Syam bersatu. Panjang sekali ceritanya bagaimana Salahuddin terpaksa berkonfrontasi dengan penguasa-penguasa setiap kota, dari Mosul, dari Diyarbakir, kemudian dari Aleppo, kemudian dari Damaskus sendiri. Tapi pelan-pelan Salahuddin meyakinkan bahwasanya hal itu semua bisa disatukan, dan ketika Mesir dan Syam sudah bersatu dalam genggaman Salahuddin Al-Ayyubi, saatnya tiba untuk menghadapi kekuatan Kingdom of Jerusalem dalam pertempuran Hattin. Pemicunya yaitu tadi, pemicu secara langsungnya Rainat Dishation atau Arnat yang melakukan pembunuhan terhadap kafilah-kafilah dagang kaum muslimin yang ada di
benteng Kara atau Hisnul Kara di Jordania. Jadi memang untuk mengalahkan atau merebut Al-Quds, mau tidak mau penyatuan kaum muslimin itu paling penting. Sebab kalau kita belum bersatu, saat kita menyerang sebelah sini, ketika kita menang, bisa jadi buntut sebelah sana diserang sendiri oleh sesama saudara kita. Dan itu memang terjadi sampai sekarang. Kita melihat sendiri Gaza, kaum muslimin juga tidak satu suara. Bukan hanya sekedar satu suara membantu, tapi juga ikut mengecam. Itulah gambaran bagaimana sejarah berulang. Ketika kita sedang terdesak, selalu saja ada yang menjadi di depan dan ada yang menjadi menikam dari belakang. Terima kasih Mas Pompi. Luar biasa. Sebelum kita baca pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang mau lewat. Mas Atma mungkin Silakan. bisa ini. Oke, ini kita juga ada kelas intensif tadi. Jadi salah satunya ada kelas sejarah. Oke, kita membuka kelas intensif sejarah Nusantara. Nah, berikut ini iklannya. Oke, ya. Nah, ini kayaknya saatnya kita bagi giveaway dulu atau pertanyaan dulu ya. Coba pertanyaan dulu ya. Tangan mana saja, Mas. Ya. Saya manut. Oke. Ya. Nah, apa namanya? Ada kita ini pertanyaannya banyak sekali. Nah, di pertempuran ini ada pertanyaan tentang pertempuran Hattin, Ustaz. Jadi bagaimana strateginya Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan Lionheart di perang Hattin ini? Oke, langsung ya. Iya, silakan. Pertama, perang Hattin itu bukan melawan Richard de Lionheart. Perang Hattin itu terjadi saat melawan seperti katakanlah Raymond III Tripoli, kemudian Raja Yerusalemnya saat itu Guy Lusignan, kemudian ada Arnat atau Reinhard de Chatillon, dan yang lainnya. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, Taqiyuddin Umar dan yang lain-lainnya melawan di lembah Hattin atau Hittin di Tabarias sana, di Tiberias, tanggal 4 Juli 1187. Itu berlangsung selama 7 jam pada musim panas yang luar biasa. Jadi taktik-taktik Salahuddin itu dia menguasai lebih dulu padang atau medan perang. Kemudian Taqiyuddin Umar diperintahkan untuk menjebak atau menarik musuh agar masuk ke gelanggang, dan di musim panas yang luar biasa Salahuddin Al-Ayyubi sudah lebih dulu menguasai logistik mata air dan membakar rumput-rumput agar semakin wilayah semakin panas dan semakin tidak terkendali. Dan kemudian pasukan salib ini terpedaya masuk dengan taktik itu, dan mereka dikepung dalam sedemikian rupa, dan dalam jangka waktu 7 jam seluruh kekuatan itu berhasil dikalahkan. Adapun estimasinya memang kalau versi sumber kekuatannya Salahuddin Al-Ayyubi itu sekitar 30.000 dengan
12.000 itu infanteri atau pasukan pejalan kaki dan 18.000 itu kavaleri. Nah, sementara gabungan daripada tentara Yerusalem itu ada mengatakan 20.000 sampai 30.000, tetapi mereka terdiri daripada pasukan-pasukan khusus yang luar biasa, termasuk Ksatria Templar, Ksatria Hospitaler dan sebagainya, itu masuk dalam barisan musuh. Dan hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil mengalahkan musuh saat mereka semua bersatu untuk mengalahkan Salahuddin. Nah, di bumi Syam itu juga banyak sekali terjadi medan-medan perang yang mirip-mirip kejadiannya seperti itu. Bagaimana Sultan Saifuddin Qutuz bersama Baybars berhasil mengalahkan Mongol dengan panglimanya Kitbu Honoyan, 20.000 melawan 20.000 di lembah Ain Jalut. Begitu juga dalam perang Yarmouk, bagaimana di masa Abu Bakar atau di masa awal-awal Umar bin Khattab, itu kaum muslimin bisa memenangi dalam perang Yarmouk yang sangat fenomenal. Jadi memang lembah Syam itu atau wilayah Syam itu menjadi perang-perang besar yang luar biasa yang sudah dilalui oleh kaum muslimin. Terima kasih, Mas. Oh iya, itu secara singkat proses perangnya demikian ya. Oke. Ini kita dulu ya, selingi dengan kuis ya, yang akan mendapatkan buku pada pagi hari ini. Siapa yang nantinya berhasil memenangkannya? Oke, silahkan didengarkan baik-baik ya. Ini sebuah pertanyaan ya. Siapakah nama asli Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, silahkan komen di Zoom, yang di YouTube silahkan reply komennya ya. Cepet-cepetan ya. Ya. Nanti wah, sudah banyak sekali yang menjawab itu. Nah, nanti pemenangnya ya kita undi, kita random, kita umumkan di web ngajisubuh.id. Ya, cepat. Siapa yang cepat ya? Iya. Silahkan ya, nanti kita random. Oke, nah ini pada nyimak atau ngopas dari atasnya, tidak apa-apa, yang penting komennya, yang penting jadi bener lah. Jadi tahu siapa keluarga Udin yang paling hebat nih. Keluarga Udin yang paling hebat ya. Kayaknya soalnya terlalu mudah dia, Mas, makanya semuanya bisa jawab itu. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, kita memang memudahkan ya. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit ya, gitu ya. Biar terbiasa menjawab apa namanya TKW ya, TWK ya, tes wawancara. Oke. Kita stop ya. Wah, ini udah banyak yang bener juga ya. Siapa yang lengkap nanti ada pertimbangan khusus ya. Oke. Ini ada giveaway tambahan dari panitia. Jadi ada 1 kursi belajar gratis di kelas Taskif API Sejarah Nusantara. Ya. Ini syaratnya ada tambahannya, ini syaratnya nge-share ya. Syaratnya nge-share ya. Ini di komen YouTube ya. Nanti silahkan di-share komen di YouTube ini dan Ngaji Subuh yang di YouTube ya. Terus di-share di sosial media ya. Sebentar. Oh, kalau di komen di YouTube kayaknya banyak ya. Banyak. Ya, silahkan dibuka di Telegramnya Ngaji Subuh ya.
Nah, di situ ada atau buka di taskif.com ya. Nah, itu ada kelas Taskif Api Sejarah Nusantara. Nah, silahkan itu di-share di sosial media masing-masing ya, dengan hashtag ya, kelas Api Sejarah Nusantara. Kasih hashtag, di screenshot atau apapun, nanti pakai hashtag tersebut. Nanti siapa yang menggunakan hashtag tersebut kita undi ya. Kemudian kita tetapkan pemenangnya, siapa yang beroleh kursi gratis belajar di taskif.com ya. Nanti kita umumkan di website ngajisubuh.id. Oke Ustadz, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sebentar. Waduh, ini nyari pertanyaannya susah juga. Semuanya Yusuf semua. Ke atas nih. Ini ada pertanyaan menarik saya tadi lihat tentang. Iya. Iya. Kalau militernya ini, Ustaz, militernya setara nggak sih militernya Salahuddin Al-Ayyubi dari teknologi dan lain sebagainya dengan perang kaum salibis, teknologi trebusetnya atau teknologi apanya dan sebagainya, itu apakah kaum muslimin saat itu di bawahnya atau kelebihannya apa secara persenjataan, secara alutsista? Kalau sekarang kan roket-roket kayak gitu kelihatannya Iron Dome, lihat Iron Dome itu, wah kaum muslimin kok kayaknya kita nggak bisa mengalahkan Israel deh karena nggak punya Iron Dome dan sebagainya. Itu gimana kondisi teknologi di saat itu, Ustaz? Teknologi militer tepatnya. Yang pertama adalah dari sisi ma'nawiyah dulu ya, dari spirit ya, dari sisi keyakinan. Itu sebenarnya kaum muslimin berhasil dalam sepanjang sejarah kaum muslimin melakukan pertempuran itu selalu dengan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan atau kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan. Jadi begitu banyak jumlah atau katakanlah jumlah kaum muslimin yang tidak setara, baik dari sisi jumlah pasukan dan jumlah logistik, justru berhasil mengalahkan musuh yang begitu kuat. Dan semuanya yang dilakukan kaum muslimin sebagian besar seperti itu. Di masa Rasulullah ada perang Badar, justru ketika kaum muslimin yang dikatakan paling banyak perang Hunain sempat terpedaya, itu pun masih belum sebanyak tentara daripada pasukan Bani Thaqif. Begitu juga dengan saat kaum muslimin meruntuhkan dinasti Persia Sasaniyah, dimulai dari masa pertempuran Qadisiyah dilanjutkan dengan pertempuran Nahawan. Nah, itu luar biasa, itu dilakukan dengan jumlah yang sangat sedikit. Itu luar biasa bagaimana Panglima Rustum Persia itu begitu kagum dengan kehebatan kaum muslimin, terutama Khalid bin Walid saat dengan taktiknya yang luar biasa. Begitu juga dalam perang di Yarmouk. Yang paling fenomenal adalah bagaimana Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000. Begitu juga dengan perang-perang yang lainnya. Hampir seluruhnya bagaimana Tariq bin Ziyad dengan 7.000 ditambah 12.000 ditambah 5.000 menjadi 12.000 saat mengalahkan Raja Roderick dari kerajaan Visigotik tahun 711 di Andalusia. Itu adalah keadaan tidak sebanding. Kemenangan fenomenal kaum muslimin itu justru didapat dengan keadaan tidak sebanding itu, yang secara logika itu tidak masuk akal atau tidak mungkin bisa tercapai kemenangan, tapi itulah yang terjadi. Begitu juga dengan di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu saja di masa Salahuddin Al-Ayyubi militer dan sebagainya itu sama kuat. Kalau kita melihat bagaimana Dimyat Alexandria itu dikepung besar-besaran oleh armadanya Romawi Bizantium yang dianggap sebagai penguasa laut Mediterania saat itu. Itu bagaimana kehebatan kaum muslim bertahan di Dimyat dan Alexandria dalam pengepungan laut. Tetapi kaum muslimin dengan transformasi atau dengan keadaan logistik yang seadanya berhasil mengalahkan atau bertahan dari segala gempuran-gempuran itu. Memang kalau dipikir-pikir tidak terlalu banyak mencolok dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kita hanya menggunakan roket. Mereka menguasai Iron Dome, mereka bisa melakukan drone, mereka memiliki nuklir. Nah, sementara kita tidak memiliki hal itu.
tapi itu tidak menghalangi yang namanya ma'nawiyah atau semangat luar biasa kita bisa mengalahkan atau memberikan tamparan luar biasa bagi kehebatan logistik mereka. Begitu juga di masa Salahuddin, di masa Muhammad Al-Fatih dan sebagainya, dengan meriam yang luar biasa Muhammad Al-Fatih itu yang bisa meruntuhkan tembok benteng Konstantinopel yang sekian lama. Memang dalam sepanjang sejarah seperti itulah adanya. Jadi yang paling penting itu adalah ma'nawiyah dulu yang nomor satu. Nah, logistik kemudian menyusul setelah ma'nawiyah. Terima kasih Mas Pompi. Kemudian sebentar, ini ada pertanyaan luar biasa sebenarnya yang sebenarnya ditanya, bagaimana kira-kira Salahuddin Al-Ayyubi merubah dinasti Syiah di Mesir menjadi Sunni? Nah, secara garis besarnya seperti ini. Ketika itu, zaman itu, saat pengesahan sebuah dinasti atau kepala pemerintahan dilakukan dengan khutbah Jumat dan dengan penyebaran koin mata uang. Khutbah Jumat kalau diberikan kepada Khalifah si fulan dari dinasti ini, maka wilayah itu ikut kepada dinasti itu. Di masa dinasti Abbasiyah, kaum muslimin yang ada di luar Baghdad itu berkhutbah atas nama Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Saat Salahuddin Al-Ayyubi menguasai atau menjadi Perdana Menteri di dinasti Fatimiyah yang Syiah, itu Nuruddin Zanki berkali-kali mendesak Salahuddin segera bubarkan dinasti Fatimiyah, atau kalau tidak kamu saya perangi atau kamu saya pecat. Bahasa kasarnya seperti itu. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi meminta waktu, bahwasanya tidak mudah merubah 2 abad negara yang sudah membuat mazhab negaranya dengan mazhab Syiah. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pertama-tama menghilangkan azan Syiah, yaitu Hayya ala khairul amal, Muhammad wa Ali khairul bashar. Kemudian dia mendirikan madrasah-madrasah Sunni dengan mazhab Syafi'i, madrasah Nasiriyah, madrasah Kamiliyah. Ulama-ulama Sunni didatangkan dan ulama-ulama Sunni diberikan tempat untuk mengajar kembali. Dan ketika itu penduduk Mesir mulai kembali mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah dirasa sudah semakin mantap dan waktunya telah tiba, Salahuddin Al-Ayyubi pada akhir tahun sebelum masuk Muharram itu dia meniadakan khutbah untuk siapapun khalifahnya. Jadi tidak memakai khutbah terhadap khalifah. Ketika dilihat tidak ada gejolak, kemudian Jumat berikutnya pada bulan Muharram mulailah diberikan atau ditujukan khutbah kepada Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Saat itu dilakukan, Khalifah Al-Adil Lidinillah yang Syiah yang ada di Kairo tengah jatuh sakit atau tengah sakit keras. Dan saat mendengar hal itu, sakitnya semakin menjadi-jadi dan beberapa hari setelahnya Khalifah Al-Adil Lidinillah meninggal dunia. Otomatis dengan meninggal Khalifah Al-Adil Lidinillah, maka wafat juga atau berakhirlah dinasti Fatimiyah dan Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah yang ada di Mesir. Nah, itu kisah bagaimana dinasti Ayyubiyah atau Salahuddin Al-Ayyubi mengubah negara atau negeri Syiah yang sudah menjadi Syiah 2 abad menjadi negeri Sunni, dan kemudian sampai detik ini pun Mesir menjadi negeri Sunni. Subhanallah. Terima kasih Mas Faisal, Mas Pompi. Biasa. Oh ya, tadi dari panitia yang kuis yang untuk kelas Tasqif itu silahkan share di deskripsi YouTube. Itu ada ini penjelasan tentang kurikulum kelas API sejarah. Ya, silahkan itu disebarkan dengan hashtag kelas API sejarah. Ya, nanti siapa yang pakai hashtag itu terdeteksi, nanti kita kasih 1 seat gratis sebanyak-banyaknya. Yang paling banyak siapa nanti nge-share di berbagai sosmed. Oke, ini sudah lebih 2 menit dari waktu yang biasanya, Ustaz. Ya, terima kasih atas penjelasan sosok Salahuddin Al-Ayyubi di pagi hari ini, Ustaz. Ini di Mesir juga sudah lewat tengah malam. Ini begadang nih katanya dia.
di Mesir begadang gitu kan ya. Ya, di Mesir itu subuh sekarang jam 3 lebih 10 atau 11 menit. Jadi hampir 1,5 jam lagi sudah masuk subuh. Wah, berarti nggak Di tidur musim panas. Oh gitu ya, jam 3 udah subuh di sana ya. Masya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih Ustadz atas kesempatan ya kami bermuajalah bersama panjenengan pada pagi hari ini. Semoga studinya lancar ya. Kita doakan bersama-sama ya Ustadz Indra segera pulang ke tanah air ya, kemudian menelurkan karya-karyanya dan sukses ya, tulisan-tulisannya, buku-bukunya buat kita baik semua. Iya, bermanfaat untuk umat ya. Seperti itu Ustaz ya. Terima kasih teman-teman ngaji subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah sedikit banyak mengetahui sosok siapa pembebas Al-Quds di masa lalu, yang dimana Al-Quds ya di abad pertengahan ya, di abad ke-11, 12 itu dikuasai oleh kerajaan Salibis, yaitu kerajaan Yerusalem, kerajaan Edesa yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan suasananya hampir mirip sampai sekarang. Kaum muslimin terpecah belah ya karena kekhilafan Abbasiyah pada saat itu juga melemah dan terpecah menjadi beberapa kesultanan-kesultanan kayak gitu, yang saling kesultanan tuh ada konflik-konflik gitu seperti itu, sehingga kaum muslimin melemah pada saat itu sehingga bisa dikuasai oleh orang-orang salib ya. Dan Al-Quds ya sebagai kiblat kaum muslim pertama pada saat itu juga dikuasai oleh kaum salib, dan bahkan bisa mendirikan sebuah kerajaan di Baitul Maqdis ya, dan di sekelilingnya itu ada 4 kerajaan ya. Nah ini mungkin detail bagaimana penguasaan orang-orang salib ya di Baitul Maqdis silahkan disimak di kajian rekaman ya, di playlist ya. Ada di situ perang salib dan berdirinya kerajaan salib di Al-Quds. Nah di situ detailnya di sana, mungkin bisa belajar juga, bisa mereview bagaimana kok bisa sih kaum muslimin pada saat itu dikuasai oleh orang-orang salib. Bagaimana kok bisa kerajaan salib kok didirikan di Baitul Maqdis, pembantaian kaum muslimin ya di Baitul Maqdis kok bisa, kenapa? Ya karena kaum muslimin pada saat itu juga terpecah belah, sama seperti sekarang terpecah belah. Oke, semoga kita doakan bersama-sama untuk persatuan kaum muslimin ya, sehingga hati kita terpaut menjadi satu akidah ya, satu persaudaraan, sehingga duka Palestina, duka kaum muslimin di Baitul Maqdis itu juga menjadi duka kita, juga menjadi sakitnya kita. Kita merasakan betapa pedihnya ketika roket-roket masuk ke rumah-rumah, dan kita juga introspeksi kenapa kaum muslimin di titik nadir seperti ini, sehingga berdiam diri penguasa-penguasa juga atas penjajahan kaum Israel, Bani Israel ya di tanah suci kaum muslimin di Al-Quds, dan membantai saudara-saudara seiman kita di sana. Ini yang patut kita renungkan. Spirit Salahuddin Al-Ayyubi adalah spirit persatuan. Spirit Salahuddin adalah spirit bagaimana semangat jihad ditambah dengan persatuan kaum muslimin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika.